Jokowi yang ada di pikirannya itu adalah kemaslahatan keluarganya. Dari awal kita deteksi itu. PDIP mungkin terlena sedikit, tapi kemudian bangkit pikirannya tuh, bahwa partai ini mesti didirikan, diasuh secara ideologis itu, bukan dengan prinsip-prinsip kuantitatif. Jadi sekali lagi, bagi saya sebetulnya saya gembira aja bahwa akhirnya harus kita restui kedunguan Mahkamah Konstitusi supaya lengkap. Pak Jokowi sekarang cemas karena Prabowo berusaha memasukkan sebanyak mungkin partai putih. Padahal prinsipnya less is more. Gue yang sedikit itu mesti dibagi dengan Jokowi udah gak cukup akhirnya. Jadi saya kira cerdik juga Prabowo, masuklah PDIP, masuklah Nasdem, masuklah semua itu. Akibatnya apa? Ya Jokowi tersingkir. Dia dapat bagian yang paling kecil di situ kan. It's politics tuh. Tapi buat kita bukan itu politik. Politik adalah upaya untuk mengembalikan moral, the morality of the public. Dan itu yang tidak mungkin kita peroleh hari ini. Allah ya Karim. Itu tadi sebuah tayangan di salah satu stasiun TV swasta. Perdebatan beberapa tokoh politik nasional terkait dengan pasca Pilpres lah. Ini kalau orang-orang model Rocky Gerung dipelihara terus, dibiarkan, rusak negara, rusak generasi muda kita, rusak mahasiswa kita. Ya karena Rocky Gerung dengan jubah akademisi, dengan jubah intelektual, mempengaruhi anak-anak muda, generasi muda, mahasiswa kita yang belum tahu apa-apa. Mereka yang cenderung, yang terlanjur mengidolakan Rocky Gerung, pikirannya pasti akan tercemari oleh virus-virus rusaknya moralitas yang diajarkan oleh Rocky Gerung. Bagaimana mungkin dia ngomong moral, ngomong adab, nah, dia sendiri mengatakan dengan cara-cara yang tidak bermoral, tidak beradab. Mahkamah Konstitusi hakimnya yang 5 dikatakan mahkamah yang keputusan dungu dan lain sebagainya. Presiden kita juga didungu-dungukan. Oh dia masih tega-teganya ngomong tentang moralitas, tentang adab. Adab dari mana yang kamu terima, Rocky Gerung? Anda belajar adab dari mana? Ini saya kira berbahaya sekali. Berbahaya orang-orang model Rocky Gerung jika dibiarkan terus-terusan ngoceh, dikasih panggung bahkan sering banget oleh stasiun televisi. Seolah-olah kedunguannya itu dijadikanlah ajang bisnis untuk menangguh keuntungan, tapi tidak memperdulikan dampak buruk yang bisa terjadi pada generasi muda kita. Ini tadi yang disampaikan oleh Rocky Gerung adalah salah satu cara mengadu domba antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Prabowo kemarin marah, ada pihak yang terus mencoba mengadu domba, memecah belah antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Salah satunya menurut saya adalah Rocky Gerung. Dia tadi mengatakan, cerdik Pak Prabowo dengan merekrut sejumlah partai masuk dalam koalisinya untuk menyingkirkan Pak Jokowi. Ini kan sama senada dengan yang kemarin disampaikan oleh Denny Sirgar. Ini semuanya adalah orang-orang yang bermental sengkuni, orang-orang yang bermental adu domba, agar para elit politik, elit bangsa, tokoh bangsa kita berbenturan. Sehingga kemudian akan tercipta kekisruan politik. Ini menurut saya tidak bisa dibiarkan Bapak Polisi. Ini dia dapat dari mana analisa seperti itu? Dia dapat fakta dari mana? Menurut saya itu sudah berbau fitnah, ujaran kebencian. Lah iya, Pak Prabowo tidak melakukan itu, tidak berniat untuk menyingkirkan Pak Jokowi, tapi dikatakan, diklaim, dinilai sedang berusaha untuk menyingkirkan Pak Jokowi. Maksudnya apa? Ini cara-cara berpikir, pola-pola berpikir yang radikal menurut saya. Radikal dengan berjubahkan intelektual, berjubahkan akademisi. Yang sementara di sisi yang lain, kelompok radikal berjubah agama.
Ini sama saja. Daya destruktifnya, daya rusaknya sama saja menurut saya. Sama-sama merusak persatuan bangsa. Sama-sama merusak kerukunan anak-anak bangsa. Merusak persatuan nasional. Hanya yang satu dengan jubah agama, yang satu dengan jubah kebenaran akademisi, kebenaran intelektual. Semuanya mengklaim yang paling benar. Kalau yang tidak sejalan dengan pola pikirnya dianggap sebagai salah, sebagai dungu, melawan kebenaran yang satu, yang lain melawan agama. Ini sama nih, levelnya sama 11-12. Politik identitas mengatasnamakan kebenaran dengan jubah-jubah yang berbeda. Jadi menurut saya Pak Prabowo ke depan besok ini, ketika sudah resmi dilantik menjadi presiden, menurut saya pola-pola oknum-oknum semacam Rocky Gerung dan yang lain yang berpolitik, bernarasi, seolah merasa paling benar, menghujat, mendungukan, menyalahkan pihak lain yang tidak sejalan dengan pendapatnya. Ini tidak boleh dibiarkan. Kita boleh berbeda, boleh. Jangankan hanya persoalan politik, persoalan agama pun kita boleh berbeda. Karena fitrah kita kan berbeda-beda. Tapi kemudian kita tidak dibenarkan, tidak boleh mengkafirkan kelompok lain yang tidak sepaham. Ini kalau jubah agama, dan tidak boleh mendungukan kelompok lain yang tidak sependapat dengan pikiran kita. Kita punya prinsip Bhinneka Tunggal Ika, ya itu harus dipegang ya Rocky Gerung. Kamu nggak tahu prinsip itu ya? Kita punya prinsip toleransi beragama. Beragama saja kita diajarkan untuk toleran, menghormati, paham keyakinan agama yang lain. Jangankan dalam pandangan pikiran politik, tentu itu harus lebih besar. Kita memiliki rasa toleransi, perbedaan pandangan dalam politik, di dalam memandang perspektif bangsa dan negara. Kalau orang-orang intelektual semuanya kayak kamu, Rocky Gerung, ya kamu kan lah. Rusak betul tatanan negara ini. Rusak betul bangsa dan negara ini. Karena itu menimbulkan kebencian kepada orang yang ada tuju, yang ada hujat. Kebencian itu akan menimbulkan konflik. Dalam skala besar, konflik ini bisa menimbulkan perang, saudara. Dan ini yang terjadi di belahan negara lain di Timur Tengah. Karena jubah agama yang mereka sandang, yang mereka perkosa untuk melebeli pendapat mereka soal politik, kemudian terjadilah perang, saudara. Tidak pernah berhenti. Banyak negara sudah kita bola-balik kita jelaskan. Karena semuanya menyandang memakai jubah-jubah agama, jubah-jubah kebenaran untuk kepentingan politik praktisnya. Maka ini tidak boleh terjadi di tanah air. Ini tidak boleh terjadi di Nusantara. Ini tidak boleh terjadi di Indonesia. Keberagaman yang kita miliki adalah aset besar untuk persatuan nasional. Aset besar untuk Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang harus kita syukuri mestinya. Kita kembangkan bagaimana caranya menghargai perbedaan pandangan, perbedaan politik. Tidak perlu kemudian yang berbeda kita dungukan. Kita klaim sebagai salah, kita klaim sebagai sesat. Seraya merasa dirinya yang paling benar, paling pandai. Tidak boleh. Tidak boleh dikembangkan, tidak boleh dibiarkan pola-pola semacam ini, Pak Polisi. Pak Prabowo. Ini kalau orang-orang model ini dibiarkan terus tumbuh generasi Rocky Gerung berikutnya, tinggal menghitung waktu perpecahan di tanah air. Karena akan satu pihak dengan pihak yang lain saling dendam, saling benci. Perang saudara, ancaman di depan kita. Nah, makanya harus dicegah. Bagaimana cara mencegahnya? Kita punya undang-undang. Kita harus tegas. Oknum-oknum orang-orang yang punya pola pikir semacam ini harus dibabat habis. 270 juta jiwa lebih kebinekaan yang kita miliki, baik bineka dalam hal agama, dalam hal budaya, bahasa, dan lain sebagainya, jauh lebih mahal dan jauh lebih besar harus kita jaga, harus kita bela daripada oknum-oknum kroco-kroco Muhammad yang berjubah kebenaran, berjubah agama di dalam berpolitik praktis.
Kalau perlu tangkap ya tangkaplah. Ya, itu menurut saya masih lebih baik. Lebih baik kita kehilangan orang semacam Roy Gerung 1.000 orang daripada rusak 270 juta jiwa di tanah air ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.